Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulai Narwira Kusuma, NPM 2314370101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Metafisika Ketuhanan. Saya mengambil topik yaitu tentang isu kontemporer dalam metafisika. Subtopik metafisika kuantum atau kuantum metafisik. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama tentang metafisika kuantum. Memahami realitas di balik realitas. Metafisika kuantum mengajak kita menjelajahi lapisan realitas yang lebih dalam dari sekadar dunia fisik. Ia menyatukan wawasan sains modern dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi, kesadaran, dan makna hidup. Realitas bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi juga apa yang membuat kita mampu melihat. Apa itu metafisika? Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat terdalam dari realitas dan keberadaan. Metafisika tidak hanya membahas sesuatu yang dapat diamati secara langsung, tetapi juga mempertanyakan dasar dan hakikat dari segala sesuatu. Oleh karena itu, metafisika berhubungan dengan eksistensi, sebab akibat, kesadaran, Tuhan, ruang, waktu, dan alam semesta. Ketiga, perubahan pandangan tentang realitas. Perkembangan fisika modern mengubah cara manusia memahami realitas. Fisika klasik, alam semesta dipahami sebagai sistem yang mekanisme dan teratur. Jika kondisi awal diketahui, maka masa depan dapat diprediksi dengan pasti. Sedangkan fisika kuantum, realitas pada skala sangat kecil bersifat kompleks, probabilistik, dan tidak selalu sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Perubahan dari fisika klasik ke fisika kuantum membuka pertanyaan baru. Apakah realitas sebenarnya lebih kompleks daripada apa yang dapat kita lihat? Nah, yang keempat itu prinsip ketidakpastian. Pada tingkat kuantum terdapat batas fundamental dalam menentukan beberapa sifat partikel secara bersamaan dengan tepat. Pertanyaan filosofisnya, apakah ketidakpastian ini hanya disebabkan oleh keterbatasan alat ukur manusia, atau memang realitas pada tingkat dasar memiliki sifat probabilistik? Penjelasannya dari Werner Heisenberg. Prinsip ketidakpastian yang diformulasikan oleh Werner Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin mengetahui posisi dan momentum partikel secara bersamaan dengan ketepatan yang sempurna. Prinsip ini menunjukkan bahwa alam kuantum berbeda dari dunia mikroskopis yang kita alami sehari-hari. Nah, yang kelima itu ada superposisi. Dalam teori kuantum, suatu sistem dapat memiliki beberapa kemungkinan keadaan sampai dilakukan pengukuran. Inti konsep sistem kuantum tidak memiliki satu keadaan pasti sebelum diamati. Ia berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Nah, di situ ada sebelum pengukuran dan setelah pengukuran. Itu ada hasil keadaan A, hasil keadaan B. Nah, dalam sebelum pengukuran, partikel berada dalam superposisi, memiliki beberapa kemungkinan keadaan sekaligus. Pengukuran menyebabkan sistem memilih salah satu keadaan dari berbagai kemungkinan. Pertanyaan filosofis, apakah realitas sudah memiliki keadaan tertentu sebelum diamati, atau apakah pengamatan memiliki peran dalam menentukan keadaan yang kita ketahui? Superposisi menunjukkan bahwa realitas pada tingkat kuantum tidak selalu sesuai dengan cara kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari, yang terbiasa hanya dengan satu keadaan yang pasti. Dualitas dan keterikatan kuantum.
Dunia kuantum menunjukkan bahwa realitas tidak selalu dapat dijelaskan dengan satu kategori sederhana dan memiliki hubungan yang lebih dalam. Dualitas gelombang partikel. Partikel tertentu dapat menunjukkan sifat sebagai partikel atau gelombang tergantung pada kondisi pengamatan. Sebagai partikel terlihat sebagai titik-titik tumbukan yang terpisah, perilaku partikel. Sebagai gelombang terbentuk pola interferensi seperti gelombang, perilaku gelombang. Realitas hukum tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan kategori partikel atau gelombang saja. Pertanyaan metafisis, apakah realitas pada dasarnya lebih dalam daripada apa yang dapat kita amati secara langsung? Keterikatan kuantum, quantum entanglement. Dua partikel dapat memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun berada di tempat yang sangat berjauhan. Itu ada partikel A di lokasi 1 dan partikel B di lokasi 2. Jarak sangat jauh, misalnya jutaan kilometer. Jika keadaan partikel A diukur, maka keadaan partikel B akan berlangsung berhubungan, seolah-olah terpengaruh meskipun keduanya terpisah sangat jauh. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada tingkat kuantum segala sesuatu bisa lebih saling berhubung daripada yang kita bayangkan. Konsep dualitas dan keterikatan kuantum mengajarkan kita bahwa dunia pada tingkat paling dasar bersifat kompleks, non-lokal, dan tidak selalu intuitif bagi pengalaman manusia sehari-hari. Apa itu metafisika kuantum? Metafisika kuantum adalah upaya memahami hakikat realitas, keberadaan, dan kesadaran melalui prinsip-prinsip fisika kuantum. Menghubungkan dua dunia. Di situ ada fisika kuantum dan metafisika. Fisika kuantum mempelajari perilaku partikel pada skala terkecil, objektif, matematis, eksperimental. Metafisika kuantum menjadi jembatan antara pemahaman ilmiah dan pencarian makna ke dalam tentang realitas. Metafisika mencari hakikat terdalam dari realitas dan keberadaan, spekulatif, filosofis, reflektif. Definisi sederhana, metafisika kuantum adalah pendekatan filosofis yang menggunakan wawasan fisika kuantum untuk memahami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, eksistensi, kesadaran, dan hubungan antara pengamat dengan alam semesta. Ia tidak menggantikan sains, tapi memperluas cara kita memahami apa yang mungkin dan siapa kita sebenarnya. Prinsip-prinsip kuantum yang menjadi dasar. Ketidakpastian. Realitas tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Superposisi, suatu dapat berada dalam banyak kemungkinan sekaligus. Keterikatan entanglement. Entanglements. Semua bagian alam semesta saling terhubung secara mendalam. Peran pengamat. Kesadaran pengamat dapat mempengaruhi realitas yang diamati. Realitas rasional. Realitas bersifat relatif, tergantung perspektif dan konteks. Pertanyaan filosofis. Jika realitas pada skala terkecil bersifat tidak pasti, saling terhubung, dan dipengaruhi oleh kesadaran, maka bagaimana kita memahami diri kita, kehidupan, dan tujuan keberadaan kita di dalam semesta ini? Memahami konsep dimensi. Dimensi adalah cara untuk menggambarkan arah atau aspek dalam ruang, waktu, atau realitas. Macam-macam dimensi. 0 dimensi. Titik tidak memiliki panjang, lebar, atau tinggi. 1 dimensi. Garis memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. 2 dimensi. Bidang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. 3 dimensi. Ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 4 dimensi. Ruang, waktu menambahkan dimensi waktu sebagai elemen keempat. Analogi sederhana, seperti semut yang hidup di garis 1D tidak dapat memahami bidang 2D. Mungkin kita yang hidup di 3D belum dapat memahami dimensi di atasnya. Ciri-ciri dimensi. Setiap dimensi menambahkan tingkat kebebasan baru. Dimensi tidak harus terbatas pada ruang fisik. Waktu dapat dipahami sebagai salah satu dimensi. Kesadaran dan pengalaman manusia dapat melampaui dimensi fisik.
memahami konsep dimensi terbuka kesadaran bahwa realitas mungkin jauh lebih luas daripada apa yang dapat kita lihat dan rasakan saat ini. Dimensi kelima dalam fisika dan metafisika. Dalam beberapa teori fisika modern, dimensi kelima adalah dimensi tambahan yang melampaui ruang dan waktu yang kita alami. Dalam fisika modern, ada beberapa teori memprediksikan adanya dimensi kelima. Yang pertama itu teori Kaluza-Klein, yaitu menghubungkan gravitasi dan elektromagnetisme dengan menambahkan satu dimensi ruang ekstra. Nah, yang kedua itu teori string atau M-teori, memerlukan hingga 10 atau 11 dimensi, di mana dimensi ekstra tersembunyi pada skala sangat kecil atau skala Planck. Nah, yang ketiga itu model Brane-World. Alam semesta kita adalah brane atau membran 4D yang bergerak dalam ruang berdimensi lebih tinggi atau bulk. Dimensi kelima tidak dapat kita rasakan secara langsung, tetapi dampaknya mungkin mempengaruhi hukum fisika yang kita alami. Dalam metafisika, dimensi kelima sering dihubungkan dengan kesadaran tinggi. Dimensi kelima sebagai tingkat kesadaran di mana manusia terhubung dengan realitas yang lebih luas. Kemudian ruang non-lokal, tempat di mana waktu dan jarak tidak lagi menjadi batasan, memungkinkan koneksi instan. Realitas multidimensi. Dimensi kelima menjadi jembatan menuju realitas paralel dan kemungkinan tak terbatas. Cinta dan kesatuan, kesadaran kolektif dan melampaui ego, menghubungkan semua makhluk dan alam semesta. Jembatan antar fisika dan metafisika itu yang pertama, fisika mencari kebenaran melalui pengamatan, eksperimen, dan matematika. Di dimensi kelima, ruang potensial yang menghubungkan dunia fisik dan kesadaran. Metafisika mencari makna terdalam tentang keberadaan, kesadaran, dan realitas. Tujuan bersama memahami hakikat realitas secara untuk materi, energi, kesadaran, dan makna. Pertanyaan filosofis, jika dimensi kelima benar-benar ada, apakah itu hanya bagian dari alam semesta fisik, atau juga pintu menuju pemahaman alam lebih tinggi tentang diri kita dan tujuan keberadaan kita? Dimensi kelima dan kesadaran manusia. Dimensi kelima tidak hanya berada di luar, tetapi juga di dalam diri kita sebagai ruang kesadaran yang menghubungkan fisik, mental, dan spiritual. Kesadaran yang terhubung dengan dimensi kelima akan membawa kita pada kehidupan yang lebih damai, bijaksana, dan penuh makna. Manifestasi dan kreasi realitas. Dalam metafisika kuantum, manusia bukan hanya pengamat, tetapi juga pencipta realitas melalui kesadaran dan niat. Realitas bersifat fleksibel. Realitas bukan suatu yang kaku dan tetap, tetapi seperti gelombang, kemungkinan yang dapat berubah sesuai dengan frekuensi pikiran, emosi, dan keyakinan kita. Hukum tarik-menarik, law of attraction. Kita menarik ke dalam hidup kita apa yang sesuai dengan getaran energi yang kita pancarkan. Like attract like, yang sefrekuensi akan bertemu. Contoh dalam kehidupan, orang yang fokus pada kesuksesan akan melihat peluang. Orang yang fokus pada cinta akan menarik hubungan yang sehat. Orang yang fokus pada kesehatan akan memiliki kebiasaan yang menyehatkan. Ketika Anda mengubah cara Anda berpikir dan merasakan, Anda mengubah realitas yang Anda alami. Anda adalah pencipta realitas Anda. Pilih dengan bijak apa yang ingin Anda ciptakan. Di situ ada peran kesadaran. Yang pertama itu pikiran. Fokus pikiran menentukan arah gelombang kemungkinan yang kita tarik. Yang kedua itu emosi. Emosi adalah energi yang memperkuat apa yang kita fokuskan. Yang terakhir itu keyakinan. Keyakinan bertindak sebagai filter yang menentukan realitas mana yang kita alami. Kesadaran yang selaras dengan cinta, kebenaran, dan niat baik dan menciptakan realitas yang selaras dengan kebahagiaan tertinggi. Proses manifestasi yang pertama itu niat.
menentukan dengan jelas apa yang Anda ciptakan. Fokus dan visualisasi. Bayangkan dan rasakan seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Emosi positif. Rasakan emosi syukur, bahagia, dan percaya. Tindakan selaras. Lakukan tindakan yang selaras dengan niat dan keyakinan Anda. Analogi kehidupan manusia. Dimensi kelima membantu kita melihat bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang terasa, diyakini, dan diciptakan. Ketika Anda hidup dari dimensi kelima, Anda tidak lagi bereaksi pada kehidupan, tapi Anda menciptakan kehidupan. Kritik terhadap metafisika kuantum. Metafisika kuantum menawarkan wawasan baru, tetapi juga menuai kritik dari sisi ilmiah, filosofis, dan praktis. 3 sumber utama kritik. Yang pertama itu kritik ilmiah, menganggap metafisika kuantum melampaui batas-batas sains. Sains membutuhkan bukti yang dapat diamati, diukur, dan diulang. Yang kedua itu kritik filosofis, menganggap metafisika kuantum cenderung ke arah relativisme dan subjektivisme ekstrim. Apakah semua realitas hanya konstruksi kesadaran individu? Yang ketiga itu kritik praktis, menganggap metafisika kuantum sulit diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana manfaatnya jika tidak dapat membantu memecahkan masalah nyata? Contoh kesalahpahaman yang sering terjadi. Yang pertama itu kuantum misterius. Kuantum misterius. Karena tidak paham, dianggap pasti ada makna tersembunyi. Hukum kuantum bebas aturan, mengira bahwa semua mungkin, maka apapun bisa dibenarkan. Pengamat pencipta mutlak, menganggap kesadaran manusia dapat diciptakan realitas sepenuhnya, mengabaikan batasan sains, mencampur adukan sains, filosofi, spiritualitas tanpa landasan yang jelas, anti ilmiah tanpa sadar, menolak kritik atau bukti karena dianggap menghambat pencerahan. Kritik adalah bagian dari proses pencarian kebenaran. Dengan kritik yang sehat, metafisika kuantum dapat berkembang menjadi wawasan yang mendalam, bermanfaat, dan tetap selaras dengan akal sehat dan nilai kemanusiaan. Relevansi di era teknologi. Metafisika kuantum bukan hanya ide abstrak, dia memahami inspirasi dan landasan berpikir dalam berkembangnya teknologi modern. Penerapan prinsip kuantum dalam teknologi modern itu ada komputer kuantum, kriptografi kuantum, sensor dan akurasi tinggi, komunikasi kuantum, AI, dan machine learning. Inti dari relevansi, memahami dimensi kelima membantu kita menjadi manusia yang melek teknologi, berkesadaran tinggi, dan bertanggung jawab dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Teknologi adalah alat, kesadaran adalah arah. Kombinasi keduanya adalah masa depan yang bermakna. Gunakan teknologi untuk kemajuan, jangan lupa perkembangan kesadaran untuk kemanusiaan. Kesimpulan, dimensi kelima dalam metafisika kuantum membuka cara pandang baru tentang realitas dan kehidupan manusia, menghubungkan ilmu, kesadaran, dan makna dalam satu kesatuan yang utuh. Pesan utama, dimensi kelima mengajak kita untuk melihat melampaui yang tampak, menghubungkan diri dengan kesadaran yang lebih tinggi, dan menciptakan realitas yang selaras dengan kebaikan tertinggi. Kenali diri, sadari potensi, ciptakan kebaikan, jadilah cahaya. Demikian presentasi yang saya berikan. Mungkin ada kekurangan dalam proyek presentasi saya ini, saya mohon maaf, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.